Halo guys, kembali lagi bersama channel ini Emi Cineview. Masih melanjutkan kisah Vector of the Destiny atau Z Tianji, dimana sebelumnya Chang Sheng bertemu dengan naga hitam dan akhirnya Chang Sheng mengetahui identitas Ronger yang sebenarnya. Oke, tak perlu lama-lama lagi, inilah Vector of the Destiny part ke-8. Setelah Chang Sheng selamat dari incaran klan iblis berjubah hitam, kini Chang Sheng kembali ke akademi tradisional. Teringat janjinya kepada naga hitam bahwa dia harus membebaskannya. Saat itu Chang Sheng menyuruh Yuan Po mengeluarkan semua makanan yang ada. 我们吃这么多东西，好了，先生，你慢慢吃，我给你泡壶茶去。 Dengan sarung pedang seperti kantong Doraemon, Chang Sheng memasukkan semua makanan itu. Sepertinya untuk Yusa. Yuan Po terkejut. Chang Sheng menghabiskan semua makanan itu dengan cepat, bahkan dengan piring-piringnya. Chang Sheng tidak berhenti di situ. Dia juga meminta Yuan Po dan Tang Xiao untuk mencari makanan lagi, di mana saat itu didapatkan lobster dan kepiting yang beratus-ratus jumlahnya. Sepertinya Yusa adalah golongan orang kecil tapi makannya banyak. Kemudian Chang Sheng langsung pergi ke kolam istana. Terkejutnya dia bahwa kolam itu sudah membeku. Karena tak bisa masuk, Chang Sheng mencari jalan lain. Sampai akhirnya Chang Sheng mengetahui jalan lain untuk menemui Yusa, yaitu melalui jembatan Baixi. Tapi setelah dia mencarinya, dia tidak menemukan jembatan itu. Tang Xiao dan Lulu yang melihat Chang Sheng seperti itu curiga. Pasti Chang Sheng telah menyembunyikan sesuatu. Akhirnya Lulu mencoba mengikuti Chang Sheng. Saat itu Chang Sheng tak sengaja bertemu dengan Ronger. Dalam obrolan bersama Ronger, diketahui ada sejumlah tempat di kerajaan Zhao yang sebenarnya tidak sesuai dengan namanya, seperti Lautan Timur yang malah berupa padang rumput, dan jembatan Baixi yang ternyata berupa sumur. Setelah mengetahui itu, Chang Sheng langsung mencari sumur yang dicari-cari. 我先走了，谢谢。 Singkat cerita, akhirnya Chang Sheng mendapati sumur tersebut dan langsung masuk untuk memberi makanan kepada Yusa. 最喜欢的。 Sementara itu, Lulu yang dari tadi mengikuti Chang Sheng histeris melihat gurunya jatuh ke dalam sumur tersebut dan langsung kembali ke akademi tradisional untuk memberitahukan kepada Tang Xiao dan Yuan Po. Kemudian Lulu mengajak Yuan Po dan Tang Xiao untuk memeriksa Chang Sheng yang jatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah itu, Chang Sheng menjelaskan bahwa dia turun ke sumur itu untuk bertemu dengan sang naga hitam yang telah memporak-porandakan kerajaan Zhou di masa lalu. Sekilas Tang Xiao dan yang lain menanggapi Chang Sheng, kenapa harus peduli segala sama naga tersebut? Mending latihan untuk perjamuan elit. Tapi Chang Sheng segera menjawab, dia sudah berjanji untuk menyelamatkannya, apalagi kepada seseorang yang putus asa. Sementara itu, Lulu merasa semakin tak diperhatikan oleh Chang Sheng karena selalu fokus mencari cara menyelamatkan Yusa. Kemudian Lulu nekat masuk ke sumur itu dan bertemu dengan Yusa. Karena mereka berdua tak kenal satu sama lain, Yusa langsung menahan Lulu untuk dijadikan makanan. Tapi kemudian Yusa melepaskannya setelah Lulu berkata dia adalah murid dari Chang Sheng. Setelah mereka berdua mengobrol tentang Chang Sheng, Yusa bercerita tentang masa lalunya yang sangat benci terhadap manusia karena ayahnya telah mati dibunuh oleh manusia, sehingga dia mengamuk di kerajaan Zhou di masa lalu. Belakangan diketahui itu yang diberitakan oleh ketua iblis berjubah hitam. Tentang benar atau tidaknya di sini belum tahu. Setelah mereka berdua berdamai, akhirnya Yusa melepaskan Lulu
Sementara itu di Akademi Lishan terlihat dua orang yang sedang memandangi Kyu Sanju berlatih. Dia adalah Hanshi dan satunya bernama Ki Jian. Mereka termasuk teratas di Akademi Lishan, walau setingkat di bawah Kyu Sanju. Saat itulah Hanshi disuruh menghadap ke para tetua. Di sana para tetua menyuruh Hanshi untuk segera berangkat ke kota Shendu untuk mempersiapkan perjamuan elit. Di samping itu para tetua sebenarnya merencanakan pertunangan Kyu Sanju dan Rong-er dalam acara itu. Sehingga kemudian para murid Akademi Lishan segera berangkat. Di tempat lain, surat dari tetua Akademi Lishan yang isinya rencana pertunangan Kyu Sanju dan Rong-er telah sampai pada keluarga Shu. Saat itulah Su Weixing mendapatkan momen untuk membatalkan pertunangan Chang Sheng dan Rong-er. Dan mereka merencanakan juga membunuh Chang Sheng di acara perjamuan elit. Di mana saat itu dia meminta bantuan Yaer untuk menghabisi Chang Sheng. Sementara itu berita tentang rencana pertunangan Kyu Sanju dan Rong-er terdengar juga sampai ke Ratu. Sehingga Ratu memanggil Rong-er dan bermaksud bertanya kepada Rong-er apa pendapatnya. Saat itu Rong-er dengan tegas menolak pertunangannya dengan Kyu Sanju. Dia sudah bertunangan, apalagi Rong-er selama ini hanya menganggap Kyu Sanju sebagai teman. Hanya teman. Di sisi lain Akademi Lishan akhirnya sampai di ibu kota Shendu. Saat bersamaan mereka bertemu dengan Akademi Tiandao. Melihat Akademi Lishan yang membawa para murid elit, Akademi Tiandao ingin menguji kehebatannya. Terlihat 3 murid elit yang menduduki 10 teratas dari daftar Qingyu. Di antaranya Fei Bei, Hanshi, dan Ki Jian. Karena sudah begini, akhirnya Akademi Lishan meladeni Akademi Tiandao. Di sana, Zhuang Huanzu kemudian bertarung dengan Fei Bei. Tapi Huangju langsung kalah oleh Fei Bei. Apakah mereka sekuat itu? Kita lihat nanti. Di tempat lain, Chang Sheng mendengar lagu yang tak asing baginya. Dan terlihat tulisan-tulisan gurunya ada di akademi tradisional. Apakah gurunya adalah salah satu guru di akademi tradisional yang bernama Shao Xinjun? Dan saat itu juga nadi peraknya semakin panjang. Dia merasa tak akan sempat mengikuti perjamuan elit. Di saat itulah tiba-tiba Chang Sheng diserang segerombolan orang tak dikenal dengan pakaian hitam. Sepertinya itu adalah ulah dari Yaer. Beruntung dengan cepat datang Lulu yang membantu Chang Sheng. Tapi tiba-tiba Chang Sheng menghilang karena sebuah daun. Yang diketahui itu ulah dari tetua Xinhou. Di sana Chang Sheng bertemu dengan tetua Xin. Tetua Xin meminta Chang Sheng untuk berhati-hati pada perjamuan elit. Pastinya karena dia berasal dari akademi tradisional. Tetua Xin teringat, dulu akademi tradisional sangatlah hebat di bawah pimpinan Shao Xinjun yang entah di mana sekarang. Chang Sheng saat itu memberitahukan bahwa Shao Xinjun adalah gurunya di pegunungan. Ini benar atau tidak, tapi sepertinya Chang Sheng sangat yakin akan hal itu. Tetua Xin sangat terkejut mendengar hal itu, bahwa seniornya masih hidup. Besoknya, Chang Sheng yang sudah kembali merayakan ulang tahun Lulu. Di sana Chang Sheng memberikan hadiah kepada Lulu. Bukan hanya Lulu, tapi Chang Sheng memberikan juga barang-barang yang sangat berharga kepada Yuan Po dan Tang Xiao. Di situ Tang Xiao menyadari Chang Sheng yang agak aneh. Diketahui Chang Sheng jarang minum alkohol, tapi kali ini dia meminumnya. Tang Xiao merasa Chang Sheng seperti mengungkapkan rasa perpisahan. Tapi Chang Sheng tak mengatakan yang sebenarnya tentang nadi perak atau tentang dia yang takut tak akan sempat hidup pada perjamuan elit. Di saat itulah Yaer dan Su Weixing kembali berulah. Mereka kembali menyerang Chang Sheng untuk membunuhnya.
Tapi lagi-lagi Chang Seng dapat selamat. Setelah mereka kembali, Lulu kemudian membuka hadiah-hadiahnya dari Chang Seng. Terkejutnya Lulu, dalam hadiah itu terdapat surat pertunangan Chang Seng dan Ronger. Chang Seng meminta ke Lulu, jika nanti dia tak sempat mengikuti perjamuan elit, Lulu harus menyerahkan surat itu kepada keluarga Zhou. Segera Lulu menemui Chang Seng dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini karena berita tentang rencana pertunangan Qiu Sanju dan Ronger pada perjamuan elit? Segera Chang Seng menjawab, tidak. Saat itu lagi-lagi Chang Seng tak dapat memberitahukan kepada Lulu yang sebenarnya. Setelah itu tak lupa juga Chang Seng menemui Yusa. Chang Seng berkata, mungkin dia tak bisa memenuhi janjinya karena dia akan segera mati. Saat itu Yusa tak mengizinkan Chang Seng mati sebelum berhasil membebaskannya. Dalam hati yang paling dalam, Yusa tak ingin kehilangan Chang Seng. Di tempat lain, Su Weising menemui sang ratu dengan maksud mencari dukungan tentang rencana pertunangan Qiu Sanju dan Ronger. Walau ratu juga sangat setuju pertunangan itu, tapi lagi-lagi sang ratu mengembalikan semua keputusan kepada Ronger. Sementara itu, Lulu menemui Ronger. Lulu protes, bagaimana bisa Ronger membiarkan rencana pertunangan Qiu Sanju dan Ronger. Ronger segera menjelaskan bahwa dia juga menolak pertunangan itu. Tapi tahu sendiri kan keluarga Su bagaimana. Lulu sangat khawatir bagaimana jika nanti Akademi Lisan tahu bahwa Ronger sebenarnya sudah bertunangan dengan Chang Seng. Pasti Chang Seng akan mendapatkan bahaya. Sehingga saat itulah mereka berdua akan berupaya melindungi keselamatan Chang Seng. Kemudian saat Lulu mau pulang, dia tak sengaja melihat murid Akademi Lisan yang semena-mena menyerobot antrian. Seketika Lulu langsung menghentikan. Walau mereka akademi elit, Lulu tak takut. Dia sendirian pun berani. Saat itulah datang Kijian yang menghentikan ketegangan itu. Di sisi lain, Chang Seng bertemu dengan gadis kecil yang menangis. Gadis kecil itu kemudian memberikannya permen karena telah menolongnya. Setelah Chang Seng memakannya, dia langsung terkapar. Ternyata itu bukan gadis kecil, tapi orang suruhan Su Weising. Sehingga Chang Seng terkena racun abu rusak, bubuk bencana, dan racun ular. Setelah Su Weising dan yang lain mengira Chang Seng telah mati, kemudian mereka membawa Chang Seng ke sumur untuk dijatuhkan. Mereka pikir agar Chang Seng benar-benar mati, karena sumur itu sangatlah dalam. Setelah Chang Seng jatuh ke dalam sumur itu, segera Yusa menyelamatkannya. Chang Seng berterima kasih kepada Yusa karena telah menyelamatkannya. Dan lagi-lagi Chang Seng meminta maaf jika tak bisa menepati janji karena dia akan segera mati, sebab dia sudah terkena racun. Mendengar hal itu, Yusa langsung memeriksa tubuh Chang Seng, yang ternyata racun itu tidak berefek apa-apa terhadap Chang Seng karena darah Chang Seng yang istimewa. Dan Yusa juga akhirnya mengetahui karena darah itu juga umur Chang Seng tak akan panjang. Kemudian Chang Seng kembali mencoba berlatih pemurnian di samping Yusa. Sekilas Chang Seng terlihat sekarat. Saat itulah Yusa memberikan mutiara darah naganya untuk menyelamatkan Chang Seng. Sudah rahasia umum, mutiara naga adalah sesuatu yang sangat penting bagi seekor naga. Bisa dibilang itu adalah setengah dari jiwanya. Setelah Chang Seng menelan mutiara itu, benar saja Chang Seng langsung baikan dan mencoba kembali berlatih pemurnian. Sementara itu sang ratu merasakan ada sesuatu yang tak beres berkaitan dengan Yusa. Kemudian sang ratu mencoba memeriksanya. Karena bisa gawat jika sang ratu menemukan Chang Seng yang ada di sana, Yusa kemudian mencoba menyembunyikannya. Beruntung, sang ratu tidak menemukan Chang Seng, walau hampir saja ketahuan. Di tempat lain, Ronger ditemui oleh Su Weising. Dia bermaksud mengajak Ronger untuk pulang. Mungkin akan dibujuk untuk menerima rencana pertunangan dengan Qiu Sanju. Tapi Ronger sudah mengetahuinya. Secara tegas Ronger menolak pertunangan itu. Bukan karena apa, dan tak ingin menjadi durhaka, tapi dia tetap ingin fokus dengan latihannya. Apalagi dia sudah terikat dengan Chang Seng.
Rong hanya titip rindu kepada ibunya. Sepertinya di sini Rong tak tahu apa yang telah menimpa Chang Seng. Sementara itu acara perjamuan elit akan segera dimulai. Karena Chang Seng tidak datang-datang, Yuan Po dan Lulu bermaksud berangkat duluan. Sesampainya di tempat perjamuan elit, semuanya sudah berkumpul, yang pastinya jumlahnya banyak dari setiap akademi. Saat itulah Yuan Po dan Lulu ditertawakan karena hanya datang dengan 2 murid saja. Sepertinya di sini Tang Xiao juga belum datang. Diketahui Tang Xiao saat ini masih menjadi murid Akademi Tiandao. Saat bersamaan datanglah Kaisar Tian Luhan bersama Su Weixing dan Moyu. Sepertinya dia adalah orang yang seharusnya menjadi kaisar jika sang ratu tidak memproklamasikan diri menjadi penguasa tertinggi. Sepertinya dia bukan anak ratu, mungkin masih keluarga kerajaan. Dan ternyata benar, Tang Xiao terlambat karena ketiduran. Dan sepertinya Yaer tak menghadiri perjamuan elit itu. Mungkin dicegah oleh ratu karena ditakutkan membuat kekacauan. Seperti yang dirumorkan bahwa akan ada rencana pertunangan antara Rong dan Qiu Sanju. Saat itu para perwakilan Akademi Lisan akan melakukan prosesnya, di mana untuk melangsungkan peresmian pertunangan harus melakukan 3 penghormatan kepada surga, pemerintah, dan para guru. Setelah ritual penghormatan selesai, Kaisar Tian Luhan bertanya siapa yang keberatan dengan pertunangan ini. Sekilas semuanya hanya diam, tapi dengan sigap Lulu berdiri. Dia berkata bahwa dia tidak setuju dengan pertunangan itu. Sekilas semuanya hampir marah terhadap Lulu. Tapi setelah tahu bahwa Lulu adalah putri tunggal kerajaan klan binatang, mereka hanya bisa menahannya. Lulu juga kemudian mengeluarkan bukti pertunangan Chang Seng, bahwa dia keberatan karena Rong sudah bertunangan dengan gurunya, Chen Chang Seng. Setelah Kaisar Tian Luhan memeriksanya, memang benar surat itu asli, karena memang ada stempel asli keluarga Su. Sepertinya kemungkinan besar acara pertunangan Qiu Sanju dan Rong akan gagal. Tapi dari pihak Akademi Lisan masih tak terima. Mereka seperti dipermainkan. Jika Rong sudah ditunangkan, kenapa mereka tidak diberitahu terlebih dahulu? Saat itulah Akademi Lisan meminta Akademi Tradisional untuk berduel. Karena Akademi Tradisional hanya ada 2 murid, maka akan berlangsung 2 versus 2. Kejian akan bertarung dengan Lulu. Lulu tak takut, tapi Lulu dihentikan oleh Kaisar Tian Luhan dan Moyu. Mereka sudah berjanji kepada sang ratu tak akan membiarkan Lulu ikut dalam pertarungan apapun. Jika terjadi apa-apa dengan Lulu, bagaimana mereka menghadapi Raja Klan Binatang? Saat itulah tiba-tiba Tang Xiao maju. Dia berkata dia akan menggantikan Lulu. Dan saat bersamaan dia mengumumkan keluar dari Akademi Tiandao dan bergabung ke Akademi Tradisional. Keputusan yang menghebohkan, karena tahu sendiri Tang Xiao adalah putra keluarga Tang, keluarga besar yang terkenal dengan pasokan senjata. Di saat yang lain Akademi Tiandao merasa direndahkan oleh Tang Xiao, sehingga Zhuang Huanzu maju, yang dari pertarungan Kejian dan Lulu kini malah akan menjadi pertarungan Tang Xiao dan Zhuang Huanzu. Sementara itu Chang Seng yang tadi mencoba menembus pemurnian akhirnya berhasil juga dan segera berangkat ke perjamuan elit. Dan kisah ini bersambung. Untuk selanjutnya akan diteruskan di part yang ke-9.